Kemarin di Kopra sedang dipasang paving block ya? Ya, dipasang paving block ya? Itu dapat ngasih bantuan. Kita syukuri, kita nikmati dan kita doakan orang yang membantunya. Allah berikan balasan yang terbaik. Katanya berdikari, berdiri sendiri, tidak menerima bantuan. Salah memahami begitu. Kalau itu hak kita, Allah berikan jalannya melalui orang lain, kita jemput. Nah, tapi kalau belum haknya, kamu mau ngemis jungkir balik siang malam, gak akan bisa didapat. Kalau bukan haknya untuk menerima. Berdikari. Bagi santri seperti apa nak berdikarinya? Lihat. Saya kasih contoh yang bisa kalian pahami dengan mudah, anakku kelas 1. Nih berdikari. Masuk ke kamar mandi. Ngeliat keran tidak ditutup, airnya ngocor terus berantakan kemana-mana. Tidak perlu kamu minta bantuan. Mang, Ustaz, airnya ngocor. Ustaz lihat airnya ngocor. Tinggal diputar dong, apa susahnya. Anak baru kelas 1. Sendalnya hilang. Begitu sendalnya hilang langsung ke pengasuhan, ke ustadznya. Telepon mamahnya, ma pokoknya mah kesini cepetan sendalnya hilang, mama pokoknya sendalnya, pokoknya nggak mau, pokoknya sendalnya hilang. Emang kamu kalau sendalnya hilang nggak bisa belajar? Bisa kan? Emang kalau sendalnya hilang kamu nggak bisa melangkah? Bisa kan? Engklek. Kenapa? Panik, pusing. Atasi hal yang kecil yang bisa kamu atasi sendiri. Belajar kamu atasi sendiri. Bisa nggak? Kalau nggak bisa namanya juga belajar. Ya, paham nggak? Ngerti nggak? Ngerti? Udah sampai mana ngimpinya? Tadi saya bilang yang tunduk bangunkan. Kenapa harus saya datang ke sini? Enggak perlu saya berdiri kamunya. Lihat dari sini ke sana. Gitu, atasi. Nah ini. Belajarlah untuk menjadi orang yang mandi. Kunci lemarinya hilang, enggak usah panik. Kalau bisa kamu benerin, kalau kamu cari atau kamu bongkar sendiri. Nggak bisa Ustadz saya memperbaikinya, baru minta bantuan orang lain. Temanmu, nggak bisa temanmu, kakak kelasmu. Nggak bisa kakak kelas, Ustadz ada mamang bangunan, banyak sini. Atasi, nggak perlu kamu telepon ke rumah. Kemudian ayahmu bawa tukang ke pondok khusus untuk memperbaiki lemarimu. Nggak perlu nak, banyakkan tukang di sini daripada tukang ayahmu. Kami punya tukang bangunan 67. Kok wow? Ini bukan wow, nun. Maka atasi persoalan yang ada di dalam dirimu sendiri sesuai dengan kemampuanmu. Jika tidak bisa, is'al ila sahibika. Is'al ila asatidatikum. Is'al ila man? Ila sahib. Ila ustad. Ila ustadzah. Tanya. Karena pengganti orang tuamu tuh ada di sana. Untuk bisa mandiri itu harus belajar sekarang. Dengar. Saat ini kamu ditemani dan didampingi oleh kedua orang tuamu. Suatu saat nanti kamu akan ditinggal oleh mereka. Apa kamu juga mau ikut mati? Tidak kan? Paling sampai ujung liang lahat kan? Terus gimana? Belajar sendiri. Kalau tidak bisa belajar sendiri, pasti kamu akan ikut mati. Jadi harus bisa belajar sendiri. Inilah kenapa kemudian
berdikari itu menjadi panca jiwa pondok. Karena santri harus bisa mandiri. Gitu, anak-anakku sekalian. Berikutnya, panca jiwa berikutnya setelah berdikari apa? Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Apa artinya ukhuwah Islamiyah? Persaudaraan, brotherhood. Kamu tidak bisa dikatakan sebagai orang yang beriman kalau tidak menghargai, menghormati, menyayangi saudaramu sesama muslim. Di belakangmu ada adik-adikmu, ada kelas 5, kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1. Jangan kalian merasa lebih senior dan kemudian punya hak untuk mengatur mereka semaunya. Mereka adalah saudara-saudaramu yang tidak boleh kamu sakiti. Mereka adalah adik-adikmu yang tidak boleh kamu abaikan. Justru harus kamu ajak bersama-sama. Apa? Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Berteman boleh, sangat boleh, wajib berteman. Tapi ingat, teman yang seperti apa yang baik. Nanti kamu belajar khairu jalisin fi zamani kitabun. Teman yang baik adalah buku. Teman yang baik adalah kitab. Kalau gitu Ustadz, saya nggak berteman dengan orang lain dong. Berarti saya harus lebih banyak di perpustakaan karena teman saya banyak di situ. Buku-buku dan kitab-kitab. Nggak gitu. Karena bisa jadi temanmu itu punya sesuatu yang kamu butuhkan. Karena bisa jadi temanmu punya kemampuan untuk menolongmu. Maka bukan diterjemahkan khairu jalisin fi zamani kitabun itu adalah bukan hanya buku saja. Tapi apa? Yang ada di sampingmu dan dia adalah thalibul ilmi. Tuh. Maka anak-anakku sekalian, pintar-pintarlah, pandai-pandailah mencari teman. Teman yang baik itu ketika dia ada di sampingmu, kamu merasa nyaman berada di sana. Ketika dia ada di dekatmu, sekelilingmu itu merasa nyaman. Temani dia. Kalau kamu salah nemaninya, nanti kamu tidak akan merasa nyaman. Ikat teman-teman yang baik itu olehmu dengan ikatan persaudaraan. Itulah yang disebut dengan silaturahmi. Rahminya apa? Dengan penuh kasih sayang. Ikatan yang penuh kasih sayang. Kasih sayang seperti apa? Yang sama-sama punya niat satu arah, yang sama-sama niatnya li'ilai kalimatillah, yang sama niatnya belajar, yang sama niatnya ibadah. Ikat itu. Ketika salah, kita akan salah lagi. Maka panca jiwa yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah adalah bertemanlah, tapi pandai-pandailah mencari teman. Tidak semua teman bisa kamu jadikan sebagai sebuah sahabat yang karib. Tapi juga jangan kemudian mereka dijauhi. Ajak dan rangkullah kembali. Nah, kalau ada temanmu anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang tidak betah di pondok, ajak rangkul ikut kegiatan. Jangan didiamkan. Karena itu adalah berpahala. Nah, ketika temanmu menjadi senang kembali, maka pahala yang banyak bagi kamu. Dengar.
Barang siapa yang membuat orang lain bahagia karena keberadaannya. Barang siapa yang melihat orang lain senang karena keberadaannya. Karena sikapnya, karena tingkah lakunya. Maka Allah akan sediakan 70 bidadari di surga.